Pemimpin yang tidak suka bertengkar, bermusuhan, apalagi yang dibangun narasi-narasi yang kecenderungan negatif. Karena yang menteroriskan Munarman adalah mereka yang memainkan berita-berita hoak ini. Sama halnya yang memainkan peran fitnah-fitnah Jokowi komunis. Kalau ke Munarman karena beliau anti pemerintah dibilang teroris. Seperti itulah. Oke, tapi awal mula pada akhirnya abang sendiri ditetapkan sebagai saksi yang meringankan ini atas permintaan abang sendiri ataupun ada permintaan dari kuasa hukum? Saya ngajukan diri. Saya ngajukan diri karena gini, saya tahu sekali track record kawan saya ini. Munarman ini kawan saya. Kita tahu track record dia, saya tahu bagaimana dia berinteraksi dan dialah aktivis gerakan. Jangan sampai seakan-akan bahwa Presiden Jokowi dinarasikan atau di framing presiden yang anti terhadap kritik, anti terhadap aktivis, anti terhadap ulama. Presiden Jokowi tidak anti itu. Ini ada para calo-calo di dalam lingkaran kekuasaan dan juga di luar kekuasaan yang memanfaatkan Munarman. Munarman dijadikan alat untuk memeras kekuasaan. Itu yang paling penting. Jadi kan juga ini secara otomatis akan meringankan Bang Munarman dan juga akan menjelaskan visi misi Pak Jokowi bahwa tidak salah. Ya, pertama ya itu yang paling penting itu, menjelaskan bahwa presiden tidak pernah bermusuhan dengan siapapun. Presiden tidak anti terhadap kritik, tidak anti terhadap ulama, tidak anti terhadap yang namanya aktivis. Yang Presiden Jokowi anti terhadap yang namanya kemiskinan, anti ketamakan, anti terhadap hal-hal yang menurut pandangan beliau tidak baik buat bangsa ini. Oke, tapi kan ada suara-suara sumbang ataupun kabar burung juga Bang yang menyebutkan bahwa dengan hadirnya Abang di sini menunjukkan sebenarnya Bang Munarman ini hanya merupakan agen yang disusupkan ke FPI. Ini bagaimana tanggapannya? Ya itu kan, jangankan Munarman, saya juga pasti akan di framing seperti itu. Saya disusupkan di sini, saya disusupkan di sini. Nah ini para calo-calo ini kan ahli fitnah, gitu loh. Artinya janganlah bangsa ini jangan juga larut dengan pertengkaran yang tidak penting. Kalau Munarman dicap teroris, berapa banyak gereja yang dibakar dia dan dibom? Tidak ada satupun. Kita bisa buktikan. Pertama, Munarman pernah mengutuk. Ya, kedua, Munarman mendukung yang namanya pembangunan gereja di Cinere. Yang ketiga, Munarman saat itu temannya banyak yang namanya Kapolri, Pak Tito, dan saya semua. Munarman kenal saya pendukung Ahok. Saya pendukung Jokowi. Dia tahu rumah saya berdiskusi dengan dia. Nggak ada yang terluka. Ya artinya apa? Tuduhan terhadap Munarman sebagai teroris di sini bisa kita buktikan bahwa beliau bukan teroris. Dia aktivis pro demokrasi, dia punya pandangan, yaitu hak dia. Jangan pandangan seseorang dikriminalkan, itu tidak baik buat demokrasi. Ini bukan era Orde Baru. Ini eranya Jokowi, semua punya hak untuk menyampaikan pandangannya dan itu dilindungi oleh konstitusi. Oke.